Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan saya, Rima Rahmawati Putri, peserta Lasar BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, golongan 2, angkatan 25, kelompok 3, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Pada presentasi kali ini, saya akan mengupas tentang core value ASN yang kedua, yaitu akuntabel. Nah, sebelum kita mulai dengan pembahasan akuntabel, terlebih dahulu kita melihat apa sih perbedaan responsibilitas dengan akuntabilitas itu. Responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang yang memberikan amanat. Konteks ASN yang akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Kode etik core value ASN akuntabilitas terdiri dari 3. Yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sedangkan yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Nah, apa aja sih kata kunci dalam core value akuntabel ini? Terdapat 4 kata kunci yang bisa kita ketahui di sini. Yang pertama, integritas, komitmen, dapat dipercaya, dan transparansi. Integritas adalah merupakan pilar penting dalam pemberantasan korupsi. Integritas dapat diartikan bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Sedangkan komitmen adalah keadaan di mana seseorang menjalin hubungan keterkaitan pada suatu hal. Komitmen terjadi dalam hubungan organisasi, keluarga, dan kerja. Sedangkan yang ketiga, dapat dipercaya. Perilaku apabila diberikan kepercayaan, penerima tersebut dapat menjalankannya dengan baik, sehingga memberikan rasa aman kepada pemberi kepercayaan. Dan yang terakhir, transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Ada 5 aspek dalam akuntabilitas. Di antaranya adalah akuntabilitas hubungan dua pihak. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Sedangkan yang terakhir, akuntabilitas untuk memperbaiki kinerja. Apa aja sih fungsi utama dalam akuntabilitas itu? Terdapat 3 fungsi utama dalam akuntabilitas. Di antaranya adalah untuk menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan yang terakhir, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, ada nih tingkatan dalam akuntabilitas, yaitu akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal ini dimulai dari diri kita sendiri. Setelah itu lanjut ke tingkat yang selanjutnya adalah akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu ini hubungan antara individu. Dan yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Lanjut lagi ke atas masuk ke akuntabilitas organisasi. Dan yang paling puncaknya adalah akuntabilitas terhadap stakeholders. Ada 2 konsep akuntabilitas dan integritas. 2 konsep yang menjadi dasar dari administrasi sebuah negara. Sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi. Integritas dapat diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengucapkan anti korupsi, maka perbuatan pun demikian. Integritas ini sesuatu pilar penting dalam pemberantasan korupsi. Dimensi-dimensi mekanisme akuntabilitas. Terdapat 4 dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan yang terakhir akuntabilitas kebijakan.
Nah, bagaimana sih cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel adalah dimulai dari kepemimpinannya, transparansinya, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Apabila hal tersebut telah terlaksana, maka lingkungan kerja kita akan mendapatkan lingkungan yang kerja yang akuntabel. Nah, di sini ada 5 langkah dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. 5 langkah tersebut adalah: yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kuat. Nah, berikut contoh penerapan core value ASN dalam lingkungan kerja. Ayo mulai hari, semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Demikian video core value ASN akuntabel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.